apakah knalpot mempengaruhi kepada hasil racikan CVT? Maksudnya enak enggaknya racikan kirian itu tergantung knalpot atau enggak? Kalau dari saya enaknya apa? Enak atau enggaknya kirian racikannya? Enak atau enggaknya kirian? Knalpot atau enggak? Tergantung knalpot atau enggak? Itu sebuah jawaban yang akan menuai banyak perbedaan sudut pandang kalau dari saya. Kenapa kok begitu? Karena kalau dari sisi saya itu iya, tapi kalau misalnya Anda untuk komuter harian itu nggak perlu. Bahkan gini, kenapa kok gitu Mas? Kalau dari pikiran saya, kalian pakai standar aja, kirian standar. Kalian coba custom sendiri leher knalpotnya kependek, yang lebih pendek. Jadi silencernya rada lebih pendek. Kayak gimana ya? Yuk kesana aja ya Mas yuk. Nah, jadi gini, kalau kalian bertanya, kirian standar pun di knalpot kayak gini, itu kok bagi saya ngaruh. Karena gini, kalian pendekin ini dari yang silencernya panjangnya segini, silencernya dari sini, terus panjangnya pipa knalpotnya sampai sini, kalian pendekin ke sini, ini dikurangi sebesar 10 cm. Itu pengaruh. Terus nggak cuma segitu, pendekin lagi misalnya cuman pakai langsung semi plong, semi los gitu, model kayak semi samlong gitu di sini itu. Nah, itu juga pasti akan beda. Nah, itu kalau saya modelnya tetap melihat pada knalpot ini kalau saya. Tapi kalau rata-rata saya itu saya ke apa ya? Lebih ke standar. Kalau yang standar, kirain yang standar itu saya biasanya ngeraciknya pada umumnya aja ya. Tapi kalau anak racing yang datang itu pasti saya lihat dulu knalpotnya. Ya lihatnya gimana Mas? Cuman ngelihat gini aja. Oh ya wes. Terus aku baru bilang kalau kamu enaknya kayak gini, kalau kamu enaknya kayak gini. Nah, tapi kalau misalnya kok dia knalpotnya standar tapi pengen main kirian, itu baru berlaku teori saya yang sudah sebagaimana saya jelaskan di YouTube saya ini yang sudah saya jelaskan. Itu bukan berarti menggurui ya, tapi lebih ke yang sudah saya sharing. Tapi kalau misalnya kok anaknya dung terus ke sini bawa gini, paling api ya toh, mau gimana toh, Mas, ini akselerasinya kurang enak, ini top speednya kayak kurang enak. Nah, itu yang saya langsung lihat. Kalau memang dia datang ke sini dung gitu, saya langsung intip. Nah, terus kalau misalnya memang dia mau niat beneran, saya lihat dulu. Ini dari keluarnya ini jalur X-nya ini seberapa? Oh, dia panjang. Kayak punya saya ini. Ini panjang loh ini. Coba lihat sendiri nih. Iya. Ini panjang loh ini. Nah, karena kalau di Praps Garis itu saya suka yang panjang-panjang. Awas kena gelas, guys. Wes kepandang gue. Nah, ini kalau misalnya dari Praps Garis itu sukanya yang panjang-panjang. Ini karakteristik top speed, tapi ini betul-betul butuh RPM dan big power itu ketemu. Nah, ini aja sudah saya setting di 12.000 RPM. Ya itu belum nemu sampai gerengnya itu belum nemu saya. Ecunya pakai apa Mas? Ini pakai pakai apa? Magneti Marelli. Ngimpi. Itu ecu Magneti Marelli itu tebak itu Mas. Dapat berapa itu kameramen? Harganya? 5. Ngawur. 2 CRV saya. Magneti Marelli kok. Ini cuma pakai ecu BRT ya. Ecu BRT yang turbo ya kayaknya. Lupa saya. Nah, itu aja kayaknya masih kurang. Terus kok nggak pernah dibuat main Mas? Mas, ini target konten, untuk mengembalikan diagnosa YouTube saya itu algoritmanya butuh perjuangan. Jadi kemarin habis ke take down ya. Nah, terus ini kalau kalian memang mau cari akselerasi, terus kalian upgrade kirian yang akselerasi versi saya yang sudah kalian pahami, kalau kalian mengikuti saya dari awal itu akselerasi versi saya, itu knalpot kayak gini kalian pendekin aja. Jadi dari sisi lubang knalpot yang ini saya membicarakan ini, kasih ini dong Mas. Nah, saya membicarakan ini sebatas pengalaman, jadi tidak teori full. Kalau misalnya teori full, Praps Garis tidak banyak tahu mengenai teori ini, hanya saya coba-coba dan memberikan
sharing infonya. Kalau misalnya ini dari lubang knalpot inletnya yang pip inletnya yang ini tuh sekalian majuin sampai ke sini, itu untuk akselerasi enak banget. Untuk gas-gasan, untuk nyak-nyakan dalam kota itu enak banget. Habis dari kemacetan di kota itu enak banget. Jangan kalian mengajari saya untuk sabar ya. Wong di Artos Magelang saja saya rela untuk duduk di lampu merah nggak belok kiri. Kalau kalian nggak sabar itu biasanya belok kiri melewati lampu merah Artos. Nah itu orang yang nggak sabar. Nah tapi kalau misalnya di saya kayak gini, ini misalnya kalau misalnya kalian akselerasi, silahkan pendekin aja ini leher knalpotnya. Suaranya gimana mas? Lebih menggelegar. Ini coolant ini. Coba mas nyalain, akinya nggak ada. Dan ini sudah kayak fosil lagi ya. Kemarin udah kinclong, sekarang kayak fosil lagi. Tapi ini enak. Tapi mas, misalnya kita berbicara pada knalpot yang memiliki pipa panjang seperti ini. Ini apakah akselerasinya buruk? Itu memang betul buruk. Adakah cara yang unik atau cara yang lain untuk mengakali biar bawahnya nggak buruk, tengahnya nggak buruk, atasnya nggak buruk? Ada. Apa itu? Mangkok gananya dari Praps Geres. Ini saya nggak hard selling ya. Ini nggak hard selling atau ultimate selling, tidak. Yang memang kayak gitu. Saya kasih mangkok saya di sini, wedian bawahnya enak, tengah agak loyo. Kenapa kok tengah agak loyo? Karena mungkin settingan ecunya sih. Karena sebelum saya setting ecu, tengahnya enak. Kalau habis setting ecu kok tengahnya kok boyok banget, terus atasnya baru enak. Tapi kalau atasnya keenakan juga nggak mungkin. Kalau jalannya 118, 120 terus tuh ya nggak mungkin, karena saya udah tua, udah punya anak kayak gitu. Terus kalau dari sisi pribadi, saya lebih suka ke akselerasi atau top speed. Kalau ini untuk top speed. Kalau itu yang untuk kerja itu, nah Vario saya itu baru akselerasi. Nah itu untuk akselerasi. Jadi saya menempatkan diri, enggak kok yang dirajak buat top speed untuk ke pasar, enggak kok yang dibuat akselerasi kok buat kebut-kebutan, itu enggak. Itu juga pengaruh. Jadi dari inletnya itu sendiri, diameter pipanya, tebal tipis pipanya itu juga pengaruh. Tapi kalau saya ini rada tebel. Oh, tebel. Kenapa kok pilih tebel, Mas? Kok pilih tebel? Ya yang pertama aman. Yang pertama aman, kelemahannya agak mahal, cari bahannya agak mahal. Terus ini juga jelas tuh kalau tebel itu susah rapinya, susah. Terus kalau tebel enaknya itu kenapa? Karena suaranya tuh pulen itu loh, kayak pulen tuh kayak bukan pulen polen ya, tapi kayak waveless gitu. Oh, iya. Pulen kayak pulen ya, kayak dung-dungnya itu nggak nyeter, lebih kayak dung-dung ngebas. Ya kayak. Terus kalau di bat gitu tuh kayak yang di konten-konten TikTok itu loh, kayak suaranya tuh kayak enak yang bat. Jadi nafasnya ngisi-ngisi terus. Nah itu racikannya kirian seperti apa? Rewind ya video saya yang lama itu. Jadi gitu. Kalau dari Praps Geres kurang lebihnya seperti itu. Pengaruh dari knalpot, pengaruh dari kirian itu pengaruh. Tapi kalau kalian sebatas mencari upgrade kirian standar yang tidak banyak neko-neko kayak anak racing seperti saya ini, yang kayak bapak racing kayak gini, itu cukup Anda alokasikan saja upgrade kirian yang sewajarnya, seperti yang sudah saya sering kali sharing. Knalpot standar itu cukup. Jadi ada beberapa choice. Yang pertama kirian knalpot, choice kedua kirian knalpot standar, choice ketiga standar semua. Itu yang nggak repot ya gitu. Karena gimana ya, sekarang orang banyak variatifnya, banyak yang memiliki kepribadian sendiri-sendiri, banyak yang memiliki kekarepan, keinginan sendiri-sendiri. Takutnya kalau aku bilang ini salah nanti saya dihujat kembali ya. Oke gitu, saya di Praps Geres mulai butuh hudut. Dadah.